Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ariung si Cepot. Sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil dan tepat. Nah, ini podcastnya akan Kemenag Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita jumpa lagi sesuai dengan rencana kita. Yang akan kita bahas adalah mengenai kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas Kementerian Agama khususnya akan Kemenag Kabupaten Bogor. Tayang sebelumnya kita sudah menghadirkan Pak Kasubag Tata Usaha. Nah, sekarang kita akan mengupas mengenai layanan ortala dan kepegawaian. Sobat religi, di hadapan kita semua alhamdulillah telah hadir analis kepegawaian Bapak Haji Syawaldin MA. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Hasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa nih kalau saya ngobrol sama Pak Haji nih, bawaannya pengen nanya aja ini. Nah, kebetulan memang banyak bertanya orang kan, istilahnya kalau bahasa sekarang, kamu nanya gitu kan, lu tanya-tanya. Nah ini banyak bertanya-tanya nih masalah kepegawaian khususnya, apalagi kita memang ingin membahas itu. Nah sekarang Pak Haji, kalau saya pernah lihat tuh di PMA 19 tahun 2019 mengenai struktur organisasi Kemenag ya, itu salah satunya yang masuk ke dalam subbag tata usaha adalah ortala dan kepegawaian. Nah ini sejauh mana layanan-layanan kepegawaian yang sampai saat ini telah dilaksanakan? Terus pastinya nanti kan ada layanan-layanan unggulan ya, layanan-layanan unggulan. Kemudian yang terbaru adalah pusaka, super apps ya, pusaka yang itu adalah pusat layanan keagamaan. Nah, ini kita akan langsung mendengar penjelasan dari Bapak Haji Syawal ini. Oh siap. Nah, pertama adalah layanan apa saja secara umum, kemudian yang paling banyak ditanya atau dilayani kepada masyarakat atau khususnya para ASN kan Kemenag Kabupaten Bogor. Yang terbaru yaitu tadi pusaka. Nah bagaimana kira-kira nih? Silakan Pak Haji. Siap. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Diberi keberkahan dalam setiap langkah kita menyelesaikan urusan kita lebih mudah. Amin. Karena kalau bicara ortala dan kepegawaian ini ada dua hal yang berbeda. Nah betul sekali. Ortala ini organisasi tata laksana. Kalau saya kebetulan di kepegawaian, spesial khusus di kepegawaian. Oh iya. Tapi dalam kegiatan kesehari-harian biasanya untuk di kabupaten kota ortala dan kepegawaian itu digabung. Satu ya. Jadikan satu. Organisasi tata laksana dan kepegawaian. Nah, kayaknya kita lebih banyak membahas tentang kepegawaian Pak Hasan. Wah, ya penting itu. Karena ini yang menjadi primadona kayaknya. Primadona itu dia. Layanan kepegawaian cukup banyak sekali. Betul. Karena ini adalah pertama sekali adalah pelayanan internal bagi teman-teman ASN. ASN ya. Baik itu PNS maupun P3K sekarang yang sudah ada di lingkungan Kementerian Agama. Ya, saat ini P3K itu hanya ada di guru. Pada madrasah negeri. Keberlakuannya sama seperti PNS. Sama, tidak ada bedanya. Nah, di antara pelayanan kepegawaian secara keseluruhan, di situ ada kenaikan pangkat KNP ya. Dan ini ada lagi turunannya. Banyak turunannya, ada kenaikan pangkat reguler, ada kenaikan pangkat otomatis, ada kenaikan pangkat penghargaan dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan KGB, kenaikan gaji berkala, ini yang biasa umum setiap 2 tahun sekali. Apalagi di sini ada lagi namanya mutasi. Nah, dalam mutasi ini banyak turunannya. Ada mutasi tempat, ada mutasi jabatan, kemudian ada lagi mutasi golongan bahasanya. Itu biasanya disebut dengan KNP. Ada layanan apa lagi? Cuti. Ini terkait dengan pusaka nantinya sebelum kita bahas, karena cuti ini harus dibahas dengan spesial ini. Kenapa? Saat ini pusaka layanan absensi online yang sudah akan dilaunchingkan
dimulai per 1 Maret untuk di lingkungan Kanwil Provinsi Jawa Barat per 1 Maret, alhamdulillah sampai saat ini terus berinovasi teman-teman dari pusat mengenai aplikasi pusaka ini agar lebih maksimal. Sampai kemarin sore terakhir, kemarin hari Senin, pusat mengirimkan tilok, titik lokasi untuk setiap kabupaten kota. Nah, termasuk di Kabupaten Bogor dengan 1 kantor, 11 madrasah negeri dan 40 kecamatan. Dan dalam bulan Februari ini adalah masa uji coba, masa trial bahasa kita. Apa kendalanya dan bagaimana nanti masalahnya kita akan koordinasikan. Apakah titik-titik ini sudah berjalan atau tidak. Dan insya Allah akan kita laksanakan launchingnya itu atau mulai dilaksanakan absensi online melalui aplikasi pusaka per 1 Maret 2023. Harus siap-siap nih sobat religi. Itu dia. Harus bangun pagi. Nah, terkait dengan tilok, titik lokasi tadi. Misalkan tilok kita ini kantor. Ini tidak jauh, tidak lebih 200 atau 300 meter radius dari kantor. 200-300. Titik lokasi baru kita bisa mengabsen. Begitu juga pulangnya. Kalau kita di Jalan Tegar Beriman, lampu masih merah dapat kayaknya. Bisa itu. Saya pernah coba di Simpang McD dapat. Karena kan itu kita kadang tinggal 2 menit lampu merah. Itu kan lumayan juga tuh menyita waktu kita kan. Lumayan itu. Nah, terkait pusaka tuh. Kemudian yang selanjutnya, nah di dalam pusaka ini ada beberapa kemarin hasil rapat koordinasi yang paling penting. Nah, ini saya bacakan dah supaya kita tidak membingungkan. Betul. Terkait dengan bukti ketidakhadiran. Nah, ini paling penting ini. Tidak ada mekanisme izin pegawai dan yang ada itu adalah cuti pegawai sesuai dengan PMA 11 tahun 2019. PMA 11 2019. Nah, di sini nih. Yang dimaksud izin pegawai itu yang diakui hanyalah cuti. Sekarang itu sesuai PMA 11 ya. 11 tahun 2019. Jadi kalau misalkan sehari tidak masuk, alasannya apa dulu? Harus jelas itu. Nanti terkait dengan cuti. Nah, yang kedua, siapakah yang bisa memberikan hak cuti dulu? Sebelum kita bahas cuti-cuti itu apa saja, yang bisa memberikan hak cuti adalah PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Yaitu siapa? Kepala Subbak Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Jadi saya ulangi, pertegas nih. Yang bisa memberikan cuti adalah PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Berarti cuti yang diakui adalah tanda tangan Kasubag Tata Usaha atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Jadi bisa salah satu di antara keduanya. Boleh, salah satu di antara keduanya. Nah, terkait dengan cuti itu ada beberapa macam. Nah, di sini yang harus pegawai-pegawai ini pahami. Kalau dulu kita lupa absen diakuin, bisa ada surat keterangan dari atasan. Sekarang tidak. Tidak bisa. Kembali lagi ke PMA 11 tahun 2019. Cuti ini. Jadi bagi yang tidak ngabsen dianggap lalai. Waduh. Ini. Makanya diakui dengan jalannya itu ada alternatifnya. Itulah tadi cuti. Ada cuti tahunan yang diberikan. Cuti tahunan. Ada cuti sakit. Ada cuti tugas belajar. Cuti alasan penting. Cuti melahirkan atau salin. Nah, ini ada 5 macam cuti ini. Kalau yang umroh itu? Nah, cuti besar. Besar ya maksudnya ya. Ya, bisa diambil cuti besar kalau haji. Haji yang pertama. Haji, ya karena itu memang lumayan lama ya. Lumayan lama. Bisa 40 hari ya. Nah, bagi teman-teman yang biasa sakitnya sehari, cuti sakit nih. Cuti sakit ini diberikan dengan mengajukan form yang sudah kita sediakan secara online. Ada secara online. Udah kita siapkan secara online formnya. Nah, yang kedua harus didampingi dengan surat keterangan dokternya yang menyatakan dia harus istirahat itu. Harus istirahat, baik itu sehari ataupun 2 hari, bahkan lebih.
Dari surat keterangan dokter inilah diajukan dasar cuti ke kepala kantor atau kasubag tata usaha. Dengan dasar inilah kepala kantor menandatangani dan meng-ACC cuti PNS tersebut. Begitu juga dengan alasan penting dan seterusnya. Jadi harus jelas di situ dicantumkan alasannya apa. Harus jelas. Sakitnya apa. Dalam surat keterangan. Nggak bisa kita bikin sendiri. Ya, saya menyatakan saya sakit, tidak bisa ya Pak Haji ya. Tidak bisa. Harus melalui tenaga medis ya, khususnya dokter yang PNS ya. Dokter PNS. Nah, terus juga kita nih kemarin kan absensi di pusaka itu terkendala. Ya kan masih tadi trial. Itu berarti kita masih bisa yang manual. Yang dimaksud dengan manual sini fingerprint maksudnya. Sampai akhir bulan ini. Jadi sampai hari ini teman-teman di pusat baik itu Biro HDI maupun teman-teman kepegawaian di pusat sedang terus memperbaikin, mencari celah-celah yang tidak tepat dan terus diperbaikin aplikasi pusaka ini, khususnya mengenai absensi online ini. Karena itu beda dengan sebelumnya kan. Beda. Kalau kita tidak pakai titik titik lokasi ya. Iya, tilok. Kalau sekarang pakai tilok dan jaraknya 300 paling jauh. Iya, 300 meter. Nah, sekarang sobat religi tinggal hitung saja tuh dari kantor terjauhnya 300 dari mana gitu kan. Jadi silakan mau ngukur secara manual. Tapi tidak mungkin ya. Ya pokoknya dikira-kira sampai kantor 300 meter di mana. Jadi jangan sampai terlambat. Berarti dari rumah harus siap-siap pagi-pagi ya. Kalau perlu subuh. Nah terus yang lainnya Pak Haji, karena kan jumlah pegawai kita yang PNS aja ada berapa? Seribuan ya. Nah itu kan melayani orang 1.000 orang itu kan lumayan ya. Nah pelayanan ini selain tadi cuti apalagi tuh ya? KGB ya. Ya kalau KGB sudah berbasis aplikasi. Nah sekarang udah mulai nih. Sudah 2 tahun. 2 tahun ini ya. 2 tahun 2021 awal kita sudah mengaplikasikan mengikuti aplikasi KGB lah. Ya. Berarti udah otomatis ketahuan nih. Ya. Yang harus naik berapa orang ya tahun ini siapa saja. Gitu. Ya. Tapi yang paling penting sekali terkait dengan aplikasi pusaka kembali ke pusaka betul ini. Kenapa saya menganggap ini sangat penting? Karena di dalam pusaka inilah nanti tertera semua hasil akhir dari kinerja kita per bulan. Hasil akhirnya itu dalam bentuk laporan kinerja dan dalam bentuk laporan tukin kita yang akan kita terima. Jadi seandainya nanti Pak Hasan dalam bulan Maret ada tugas luar atau dalam keadaan sakit. Surat cutinya itu diupload di aplikasi. PDF kan? Harus diupload. Upload di aplikasi dalam bulan yang bersamaan. Jangan lewat bulan. Kalau lewat bulan tidak diakui berarti. Tidak diakui karena di akhir bulan sudah terhitung langsung otomatis. Contoh, pada bulan ini kita sampai tanggal 28 Februari. Ya. Kita tugas tanggal 22 Februari. Kita upload pada tanggal 28 masih oke. Masih bisa. Nah, tapi ketika tanggal 1 Maret kita upload, itu aplikasi tanggal 28 sudah ngunci. Sudah ngunci dan dia akan memberikan laporan kinerja kita dalam bulan itu dan hasil output token kita dalam bulan itu langsung dan hasil output uang makan kita dalam bulan itu tertulis. Waduh. Luar biasa ini. Keterlambatan semua ada di situ nanti akumulasinya. Gitu. Sebulan itu langsung terekam ya. Terekam dan kemudian sudah ditentukan kamu dapat segini. Iya. Hitungan uangnya juga ada di situ yang nominal ya. Wah, berarti nih sobat religi jadi PNS sekarang tuh benar-benar harus disiplin ya. Iya. Sebelumnya memang harus disiplin juga, hanya mungkin perbedaannya sekarang cara penghitungan kehadirannya. Kalau dulu masih fingerprint sampai saat ini ya. Nah, nanti kalau sudah pusaka, sudah online berbasis GPS ya. Ya. Dan itu sudah otomatis apa yang kita lakukan ya itu yang diberikan rewardnya pemerintah ya. Berarti juga nanti ada punishmentnya ini. Ada. Seperti apa tuh kira-kira tuh? Biasa kalau namanya punishment itu dia terkait dengan kalau dari sisi absensi ya. Ya. Keterlambatan itu berlaku akumulasi dalam 1 tahun. Setahun ya. Ya. Kalau dalam 1 bulan, misalkan keterlambatan dihitung dalam jam, dapat 1 jam.
Bulan kedua dapat 2 jam. Dan terakhir dihitung pada akhir tahun itu terakumulasi 37,5 jam. Berarti 37. itu sama dengan 5 hari. 5 hari kerja maksudnya, lebih tepatnya. 5 hari kerja itu udah hukuman ringan. Jadi minimal tuh hukuman yang pertama sekali 3 hari tanpa keterangan dan berlaku akumulasi, PNS tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, itu salah satu jenis hukuman ringan yang ada. Nah, ini bagian Ortala nih. Oh, itu Ortala ya. Udah masuk ranahnya Ortala. Ortala. Ranahnya Ortala. Berarti ini langsung Kasubag. Kasubag ya. Nah, cuman kita di kepegawaian Kabupaten Bogor menghandle dua-dua. Kabupaten kota hampir rata sih. Semuanya ya. Ya, begitu. Di kepegawaian juga ya. Kepegawaian menghandle Ortala. Nah, terus ini kan 37,5 ya Per minggu. per minggu. Nah, kalau yang misal di sekolah di madrasah, Ada itu yang hitungannya memberlakukan bagaimana? 6 hari ya. Nah, 6 hari Nah, itu. ada Sabtu. lagi pertanyaan kemarin sama. Ada kami sekolah itu Pak memberlakukan 6 hari. Nah, ada lagi yang Jumat libur. Nah, minggunya masuk. Minggunya masuk. Nah, ada sistem sekolah yang begitu pesantren. Nah, itu nanti akan disesuaikan kembali sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama pusat tentang presensi dengan aplikasi pusaka ini sedang dalam penyesuaian. Nah, kendala-kendala seperti inilah yang termasuk akan direvisi kembali oleh mereka, oleh teman-teman di pusat melalui salah satunya melalui aplikasi, yang kedua melalui regulasi, agar disesuaikan antara regulasi dan aplikasi. Betul. Begitu juga sebaliknya. Supaya tidak merugikan. Ya. Iya, karena banyak pertanyaan itu. Benar. Karena kan ada juga tadi Jumat libur. Minggunya masuk. Nah, itu kan. Ada yang sekolah 6 hari ya. Iya. Terus bagaimana dengan lembur? Oh, lembur. Nah, kalau tadi kan sekolah di waktu libur. Kalau sekarang lembur. Nah, untuk lembur sesuai hasil koordinasi dengan rapat terkait lembur pegawai, tinggal di-download rekapitulasi kehadiran pegawainya berdasarkan surat perintah pegawai lembur tersebut, baik itu hari Sabtu maupun Minggu. Oh, ada ya. Ada. Jadi aplikasi Pusaka juga memfasilitasi dengan dasar ada surat tugas dari kepala kantor. Nah, misal surat kepanitiaan lah. Panitiaan, SK untuk menyatakan itu bekerja pada hari Sabtu atau Minggu atau di luar jam kerja tambahan. Bisa. Aplikasi Pusaka sudah memfasilitasi hal itu. Dan tentunya selain absensi, di aplikasi Pusaka itu kita bisa dapatkan berbagai hal ya. Banyak hal ya. Semua ada layanan Kementerian Agama di situ kan. Kalau kita lihat di desktopnya aja ada tentang keagamaan Islam, agama Buddha dan seterusnya kan. Jadi layanan-layanan keagamaan tercatat di aplikasi Pusaka tersebut. Jadi berarti ini aplikasi Pusaka bisa di-download oleh siapapun? Boleh ya. Jadi kalau kita masuk itu nanti ada 2, PNS atau publik. Oh ya, ada. PNS atau publik. Nanti kita dikasih login kalau PNS dengan NIP bersama dengan password Simpak 5 kita masuk. Nah, kalau publik nanti bisa login, registrasi seperti biasa. Kayak nomor email mungkin ya. Iya. Kemudian yang kedua yang saya dengar dari hasil rapat koordinasi kemarin, dalam bulan Juni 2023 ini semua layanan Kementerian Agama akan sudah dialihkan ke Pusaka. Jadi supaya maksimal. Ini sekarang kita mengacu dulu pertama kepada absensi dulu. Yang internal Kementerian Agama, PNS-nya ya khususnya. Nanti baru layanan semuanya akan mengarah kepada aplikasi Pusaka. Wah, luar biasa ini. Berarti ini salah satu program Menteri Agama ya. Terobosan luar biasa. Digitalisasi layanan itu luar biasa nih. Bisa terlihat, tergambar jelas, teraplikasikan dengan jelas di Pusaka ini ya. Nah, ini Pusaka, ngomong-ngomong apa nih Pusaka ini Pak Haji nih? Pusat Layanan Keagamaan. Pusat Layanan Keagamaan. Tuh, Sobat Religi. Jadi jangan sampai salah tuh. Pusaka itu kalau kita artikan secara arti yang sekarang atau dulu itu semacam benda gitu kan. Benda yang harus dijaga ya kan, harus dijaga, harus dirawat. Pusaka. Nah, ternyata Pusaka di Kemenag itu satu aplikasi super apps ya, aplikasi super yang di dalamnya itu adalah layanan, pusat layanan keagamaan. Wah, luar biasa. Luar biasa.
yang bikin ini nih hebat ini. Terobosannya Ya. Dan kita tentu memberikan jempol nih untuk Menteri Agama yang sudah membuat ya aplikasi pusaka ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Haji ya. Kira-kira ada lagi yang akan disampaikan nih untuk Sobat Religi nih? Wah, untuk sementara saya rasa itu aja. Yang pasti sedikit finishing akhir. Silakan. Finishing akhir ini menurut saya, marilah sama-sama kita menjalankan regulasi ini bersama. Bukan hanya kepegawaian, tetapi ini kita mengajak bareng semua. Kenapa? Saya, Pak Hasan, Kepala Kantor, Kasubag TU, siapapun dia, selama nempel namanya jabatan ataupun PNS ada bernip atau P3K, semua terikat dengan regulasi yang ada. Betul. Kita hanya pelaksana dan menjalankan regulasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Syawal Sama-sama, yang Pak sudah Hasan. menyampaikan seputar pusaka dan layanan kepegawaian. Baik Sobat Religi, kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Haji Syawal. Sama-sama, Pak Hasan. Kapan-kapan kalau kita butuh informasi lagi, mohon ya untuk hadir lagi di podcast Ruang Ariong Si Cepot. Terima kasih dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Si Cepot. Salam Si Cepot.